terkenal dengan nama Lebaran. Para ahli bahasa menyebut bahwa kata lebaran salah satunya berasal
berasal dari bahasa Jawa, yakni lebar, yang memiliki arti selesai. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata lebaran dimaknai sebagai hari raya umat Islam yang jatuh pada 1 Syawal setelah selesai menjalankan ibadah puasa selama bulan Ramadan. Makna ini selaras dengan kenyataan bahwa pada hari lebaran kita sudah selesai menjalankan kewajiban berpuasa dan mewujudkannya dalam bentuk perayaan kebahagiaan sebagai wujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kebahagiaan yang kita rasakan ini tentu sangat kurang lengkap jika dirayakan sendiri. Kebahagiaan akan terasa lebih nikmat jika bisa dirayakan dengan berkumpul bersama orang-orang yang kita cintai. Hal inilah yang memunculkan sebuah tradisi ritual di negara kita, yakni mudik. Sebagai tradisi berisikan kerinduan di tanah rantau untuk pulang melihat kembali tanah kelahiran, sebuah tradisi luhur untuk kembali lagi berkumpul dengan keluarga, mengingat kembali masa kecil, sekaligus bersimpuh sungkem dalam pelukan kedua orang tua. Mudik juga tidak hanya memiliki dimensi makna sekedar pulang kampung saja. Di dalamnya terkandung dimensi spiritual yang nilainya tidak bisa diukur dengan materi dunia. Jarak jauh melintasi laut dan sungai, medan terjal dan jalan berliku, ditambah waktu, tenaga, serta biaya yang harus dikeluarkan untuk mudik, tidak bisa menghalangi rasa kangen yang membuncah pada tanah kelahiran. Teknologi canggih seperti telepon, media sosial maupun video call juga tidak akan bisa menggantikan kualitas pertemuan langsung dengan sanak kerabat kita di kampung halaman. Kemewahan perkotaan tidak akan menggantikan manisnya kenangan kesederhanaan bersama teman masa kecil yang selalu terbayang jelang lebaran. Berbagai fasilitas di tanah rantau tidak bisa menghalangi pulang kampung menuju ibu pertiwi, walau berada di tengah hutan dan pucuk gunung yang tinggi sekalipun. Kerinduan kepada tanah kelahiran seperti inilah juga pernah dirasakan oleh Rasulullah SAW, seperti yang tersebut dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Qala Rasulullah SAW, ma atyabaki min baladin wa hibbaki ilayya walaula anna qaumi akhrujuni minki ma sakantu ghairaki. Berkata Rasulullah SAW, alangkah indahnya dirimu wahai Mekah, engkaulah yang paling kucintai. Seandainya saja dulu penduduk Mekah tidak mengusirku, pasti aku masih tinggal di sini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jika kita renungkan lebih mendalam, hakikat mudik adalah kembali ke pangkuan orang tua, sosok paling berjasa yang telah melahirkan kita ke dunia ini, sosok yang telah menjadi pahlawan kesuksesan kehidupan kita. Janganlah sombong
dengan keberhasilan dan apapun yang telah kita raih dalam kehidupan ini, semua itu tidak akan bisa lepas dari jasa dan doa kedua orang tua kita. Bagaimanapun kondisi orang tua kita, mereka adalah sosok yang harus kita cintai, yang harus kita hormati, dan harus kita patuhi. Mereka adalah jimat kita yang sakral di dunia ini. Karena keridhaan dan keikhlasan orang tua akan menjadi sumber kesuksesan kehidupan kita di dunia. Sebaliknya, kemarahan mereka adalah merupakan sebuah kemurkaan dan bencana dalam kehidupan kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ridullah fi ridul walidain, wa sukhtullah fi sukhtil walidain." Yang artinya, keridhaan Allah tergantung kepada keridhaan orang tua, dan kemurkaan Allah tergantung kemarahan orang tua. Sehingga hadirin rahimakumullah, mudik lebaran kali ini bisa menjadi momentum tepat untuk bersimpuh kepada kedua orang tua atas segala khilaf dan kesalahan yang selama ini telah diperbuat kepada mereka. Kita perlu sadar bahwa jasa dan perjuangan mereka tidak akan bisa kita balas dan bayar lunas. Sebanyak apapun yang pernah kita berikan, apapun yang pernah kita serahkan kepada orang tua kita, tidak akan pernah setimpal dengan perjuangan dan pengorbanan mereka untuk membesarkan kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Di mudik lebaran kali ini, marilah kita raih kedua tangannya, peluk tubuh mereka yang dulu gekar merawat kita, namun sekarang sudah mulai lemah termakan usia. Mintalah keridhaan dan keikhlasan dari mereka untuk bekal hidup kita. Bagi kita yang orang tuanya sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita ziarahi makam mereka, kunjungi dan bersihkan pusarannya. Kita perlu sadari bahwa mereka di sana menunggu panjatan doa dari kita. Mereka pasti akan tersenyum melihat kehadiran dan doa yang kita panjatkan. Dan sebaliknya, mereka pasti akan sangat bersedih ketika kita tidak mendoakannya, karena hanya itulah yang mereka harapkan di alam sana. Jamaah sholat Idul Fitri rahimakumullah, selain kepada orang tua, marilah saling memaafkan dosa dan kesalahan dengan orang-orang yang ada dalam kehidupan kita. Tidak ada manusia yang sempurna. Semua pasti memiliki dosa dan kesalahan kepada sesama. Sehingga Lebaran menjadi salah satu momentum tepat untuk saling memaafkan. Saat Idul Fitri, sudah seharusnya kita mencapai titik empati sedemikian rupa, karena sudah melalui hari-hari berpuasa selama 1 bulan. Namun sayang, kadang kita justru terlalu larut dalam kegembiraan yang kita sebut dengan hari kemenangan. Berasik ria, menerima THR, memakai baju baru, menikmati hidangan spesial Idul Fitri, berkumpul dengan sanak saudara yang masih utuh, dan sejumlah momen keceriaan lainnya. Namun kita lupa bahwa di hari kemenangan ini boleh jadi masih ada saudara yang jangankan menerima THR, pekerjaan dengan gaji tetap saja tidak punya. Jangankan menikmati hidangan ketupat,
dan sedap opor ayam untuk makan sehari-hari saja, masih harus mengetuk pintu dari satu tetangga ke tetangga yang lain. Juga mereka yang sudah tidak memiliki keluarga karena tertimpa bencana umpamanya, jangankan berkumpul dengan keluarga lengkap, sosok ibu dan ayahnya saja telah tiada. Hadirin jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah, semoga semua dosa kita kepada Allah, orang tua dan kepada sesama akan diampuni, sehingga kita akan menjadi insan yang kembali suci mendapatkan kemenangan. Amin ya rabbal alamin. Ja'alana Allah wa iyyakum minal 'abidin wal faizin wal maqbulin wa adkhalana wa iyyakum fi zumrati ibadil salihin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa liwalidayna wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran kama amar, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iqraran bi rububiyyatihi wa irghaman liman jahada bihi wa kafar, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul bashar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi masabil gharar, mattasalat ainun binadarin wa urun bi khamar, min yawmina hadha ila yawmil mahsyar. Amma ba'du fa ya ayyuhan nas ittaqullaha fima amar wantahu amma nahaa anhu wa hadar, wa'lamu anna Allah tabaraka wa ta'ala amarakum bi amrin bada fi bi nafsihi wa sanna bi malaikatihi al-musabbihati bi qudsihi, fa qala ta'ala wa lam yazal qailan 'alima, inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada hari ini kami berkumpul di Masjid Jami Nurul Islam, bertekuk lutut di hadapan-Mu. Kami yang hina ini memohon ridho dan ampunan-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami, yang merajai langit dan bumi, yang mengendalikan alam semesta jagat raya ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, terimalah ibadah kami, sholat kami, puasa kami, bacaan Al-Quran kami, dan ibadah yang kami lakukan selama bulan suci Ramadan. Ya Allah, ampunilah segala dosa-dosa kami, ampunilah dosa-dosa kedua orang tua kami. Apabila orang tua kami masih hidup, maka berikanlah ia kesehatan, rizki yang melimpah, dan berikan ketetapan iman dan Islam. Apabila orang tua kami sudah meninggal, maka ampuni segala dosa-dosanya, terimalah segala amal kebaikannya, berikan tempat terbaik untuk orang tua kami di sisi-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami, jika di antara kami ada yang sedang sakit, maka angkatlah penyakitnya, sembuhkanlah ia agar bisa beribadah dengan sempurna. Ya Allah, ya Tuhan kami,
Jika di antara kami sedang dalam kesulitan, di antara kami ada yang terlilit hutang, maka berikanlah jalan keluar. Berikanlah kami solusi, karena kami yakin hanya Engkau-lah yang Maha Kuasa dan Maha Mengetahui. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar, Allahu akbar wa lillahil hamd. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.